Pernah kebayang nggak sebuah perjanjian yang di atas kertas kelihatan kayak kekalahan telak, ternyata justru jadi kunci kemenangan mutlak? Nah, kali ini kita akan bongkar kisah di balik perjanjian Hudaibiyah, sebuah langkah strategis jenius yang benar-benar mengubah arah sejarah. Ini dia nih, paradoks utamanya. Gimana ceritanya sebuah tindakan yang kelihatannya seperti menyerah, malah jadi jalan tol menuju kemenangan total? Oke, untuk menjawab ini kita harus mundur sedikit, kembali ke awal mula perjalanannya. Jadi, semuanya ini berawal dari rasa rindu yang luar biasa. Coba bayangkan, setelah 6 tahun lamanya tinggal di Madinah, kaum muslimin itu kangen banget sama kampung halaman mereka, Mekah. Akhirnya mereka mutusin buat melakukan perjalanan umroh. Niatnya murni ibadah, sebuah misi yang damai banget ke kota suci. Dan ini bukan perjalanan kecil-kecilan loh, ada sekitar 1.400 orang yang ikut. Wah, kebayangkan semangat mereka? Semangat yang didorong oleh iman dan kerinduan yang mendalam buat kembali, walau cuma sebentar, ke tempat paling suci bagi mereka. Sekarang bayangin, 1.400 orang bergerak bareng, tapi sama sekali nggak bawa senjata perang. Satu-satunya yang mereka bawa cuma pedang perjalanan yang masih di dalam sarungnya. Ini tuh kayak ngasih sinyal yang jelas banget. Kami datang dengan damai. Mereka datang buat ibadah, bukan cari gara-gara. Sayangnya, niat damai mereka justru dihadang di perbatasan. Pihak Quraisy di Mekah yang waktu itu masih jadi musuh, langsung memblokir jalan mereka dengan pasukan bersenjata lengkap. Suasana yang tadinya penuh harap langsung berubah jadi tegang. Perang besar kayaknya udah di depan mata. Nah, disinilah situasinya memuncak, di sebuah lokasi bernama Hudaibiyah. Sempat tersebar kabar bohong kalau utusan kaum muslimin dibunuh. Tapi, bukannya panik, mereka malah makin solid. Mereka berkumpul dan melakukan Bai'at Ridwan, sebuah sumpah setia di bawah pohon, janji untuk nggak akan lari. Tekad sekuat baja inilah yang akhirnya bikin pihak Quraisy berpikir ulang dan memilih untuk bernegosiasi. Disinilah puncak ceritanya. Demi menghindari pertumpahan darah, Nabi Muhammad setuju untuk berunding. Tapi, isi perjanjiannya, wah ini yang bikin kaget. Syarat-syaratnya terasa sangat berat sebelah. Sampai-sampai para sahabat terdekatnya pun sulit untuk menerima. Kesepakatan itu rasanya kayak pukulan telak. Pertama, kaum muslimin harus pulang, nggak boleh umrah tahun itu. Yang lebih parah, kalau ada orang Mekah yang gabung ke Madinah, dia harus dipulangkan. Tapi sebaliknya, kalau ada muslim yang kabur ke Mekah, dia nggak akan dikembalikan. Jelas banget kan, ini kesepakatan yang terasa sangat tidak adil dan merendahkan. Kutipan dari Umar bin Khattab ini pas banget menggambarkan perasaan mereka saat itu. Bahkan, sahabat sekali berumar pun mempertanyakan keputusan ini. Rasa frustrasi, bingung, semua campur aduk. Kenapa? Kenapa harus menerima syarat yang begitu memalukan? Tapi, di tengah kekecewaan yang begitu dalam, pelan-pelan perspektif mulai berubah. Apa yang di permukaan tampak seperti kekalahan, ternyata di baliknya menyimpan kemenangan besar yang belum terlihat. Wahyu dari Tuhan mulai membingkai ulang keseluruhan cerita ini. Nggak lama setelah perjanjian itu dibuat, turun sebuah wahyu yang menyebut perjanjian ini sebagai Fath Mubin atau kemenangan yang nyata. Istilah ini langsung mengubah cara pandang kaum muslimin. Oh, jadi ini bukan kekalahan. Ini adalah kemenangan strategis yang sudah diatur. Tapi, gimana caranya? Jadi, gimana bisa perjanjian yang menyakitkan ini justru disebut kemenangan? Jawabannya simpel, kekuatan dari perdamaian itu sendiri. Gencatan senjata 10 tahun yang disepakati ternyata menjadi senjata mereka yang paling ampuh. Hasilnya, jujur, luar biasa. Pertama, dengan menekan perjanjian itu, Quraisy secara nggak langsung mengakui keberadaan negara muslim. Kedua, gencatan senjata menghentikan perang, jadi pintu untuk dialog dan dakwah terbuka lebar. Tanpa ada ancaman, orang-orang mulai berinteraksi dan pesan Islam menyebar dengan sangat cepat, bahkan sampai ke kalangan Quraisy sendiri. Dan ini dia buktinya, yang paling nggak bisa dibantah. Lihat angkanya, waktu ke Hudaibiyah, jumlah mereka 1.400 orang. Cuma 2 tahun setelah itu, saat penaklukan Mekah, jumlahnya meledak jadi 10.000 orang. Pertumbuhan ini nggak mungkin terjadi kalau perang terus-terusan berkecamuk. Kuncinya adalah perdamaian. Jadi, kisah Hudaibiyah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting yang relevan banget sampai sekarang. Dalam kepemimpinan, dalam negosiasi, atau bahkan dalam hidup kita sehari-hari, kapan sebuah kompromi atau langkah mundur yang kelihatannya seperti kekalahan justru menjadi strategi terkuat untuk meraih kemenangan jangka panjang? Sebuah pelajaran abadi tentang visi, kesabaran, dan melihat jauh ke depan.